Shalom, jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan sungguh merupakan anugerah yang besar kalau pada pagi ini kita boleh bersama-sama bersatu dalam ibadah raya Minggu pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh sungguh-sungguh menikmati dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada sebuah kasih dari seseorang yang telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Nama itu sungguh nama yang indah dan ajaib dan mulia. Mari kita akan sambut nama itu, kita akan agungkan Dia, kita akan tinggikan Dia dalam sebuah pujian. Dia sungguh indah. Sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan sungguh nama yang indah, sungguh nama yang ajaib. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut nama Yesus. Sambutlah Yesus, kita tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat
syukur kami kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur kami. Bagi Dia segala pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai detik ini. Dalam situasi yang serba terbatas ini Tuhan, Engkau terus mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur dan hanya berharap kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan, untuk penghiburan, untuk pengharapan yang terus Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin meninggikan nama Engkau. Marilah Tuhan berkarya dalam hidup kami, terus tinggal dalam hati kami. Kami siap menyambut Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini Tuhan merupakan sebuah ibadah yang berkenan kepadamu. Sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini juga boleh menjadi berkat buat setiap orang yang saat ini mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Mari kita akan sembah Dia. Tuhan Yesus yang luar biasa, nama di atas segala nama. Mari dengan tetap bangkit berdiri kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita.
Mari kita masuk dalam pembacaan responsoria dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersama-sama, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ripka. Kita akan menyanyikan pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita tidak perlu ragu akan kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan memberikan pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Meski kita melewati gunung yang tinggi dan berjalan dalam lembah yang curam, kita tidak boleh meragukan akan janji Tuhan. Dalam Markus 9 ayat yang ke-23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena setiap apa yang Tuhan firmankan akan digenapi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
Engkau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dari rumah kita masing-masing dan ketika kita boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online. Mari kita bersama kita sehati kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami semua adalah tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi pada hari ini, kami melihat Tuhan sangat baik bagi kami. Kami masih beribadah, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Dan kami masih bisa melihat betapa Tuhan sangat baik di dalam sentuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami dan memberikan pemahaman kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, saya mengundang setiap kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di tengah-tengah wabah corona pada saat ini, masih adakah kekuatan iman, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita? Adakah hanya Tuhan sumber perlindungan kita? Hanya Tuhan sumber kekuatan kita? Hanya Tuhan Yesus Kristus andalan hidup kita? Kita tahu dalam situasi wabah corona ini membawa kesulitan yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada masa sekarang ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada yang kehilangan penghidupan. Mereka tidak tahu esok akan bagaimana dan mengapa. Ada yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka. Ada yang berjuang antara hidup dan mati di kamar rumah sakit. Adakah kita mengizinkan rasa khawatir, rasa takut itu menguasai hidup kita? Kita mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika kita melihat televisi, kita mendengar berita-berita yang beredar yang membuat kita menjadi tambah stres atau takut. Di dalam sebuah penelitian dikatakan bila suami stres atau istri stres, anak dan orang tua stres, bahkan dengan media online pada saat ini, dengan belajar online, sistem mereka harus belajar di rumah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua membuat mereka menjadi stres. Rasa stres dan khawatir itu mengakibatkan orang menjadi mudah tersinggung. Sehingga terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga antara suami, istri, orang tua dan anak dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, orang tua maupun anak-anak membutuhkan figur yaitu kasih Bapa yang sejati. Anak-anak perlu didoakan, orang tua juga perlu didoakan. Supaya kasih Bapa itu yang melekat, yang mengikat mereka. Supaya generasi penerus bangsa Indonesia ini boleh hidup di dalam kebenaran. Ketika situasi berubah, adakah kita masih memiliki iman yang tidak berubah? Marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai lensa kehidupan bagi kita.
Setiap kita pasti bercermin untuk melihat diri kita, bukan? Ketika kita akan beraktivitas atau keluar dari rumah kita. Baik kita yang stay at home ataupun kita yang work from home, ada di luar rumah sekalipun, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa bergembira di tengah-tengah wabah corona pada saat ini. Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, apakah kita masih bisa bergembira, apakah kita masih bisa bersuka cita di tengah-tengah duka cita dan pencobaan hidup yang kita alami pada hari ini. Apakah arti dan tujuan daripada iman kita? Kenapa kita harus mengalami pengujian iman yang luar biasa ini? Firman Tuhan berkata dengan jelas, tujuan ujian iman kita adalah menguji kualitas iman kita. Ketika kita menghadapi ujian iman kita, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Ataukah kita beriman kepada yang lain? Oleh karena rasa khawatir dan rasa takut yang kita miliki. Apakah saya masih tetap mau mengandalkan Tuhan? Atau saya hanya berharap kepada janji-janji Tuhan? Saya hanya mengandalkan Tuhan. Hanya mungkin di bibir saja, tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Nabi Yeremia juga berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan air-airnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah. Dunia mungkin berubah dengan cepat. Iman kita tidak berubah. Iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sukacita hidup kita tidak berubah. Contohnya kita boleh melihat kisah dari seorang Bapak Ayub. Hartanya hilang, kesehatannya hilang, teman-temannya hilang. Tapi Ayub masih bisa mengatakan kata-kata firman. Aku lahir dengan telanjang dan aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang juga. Aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap mengandalkan Tuhan ketika teman-temannya, yaitu Bildad, Elifaz, Sofar meninggalkan Ayub. Dalam kesendirian hanya bersama dengan bapaknya. Ayub 42 ayat yang ke-10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kata Ayub, aku tahu penebusku hidup, kalau aku mati aku akan berjumpa dengan Tuhan Allahku. Firman Tuhan dalam kehidupan Ayub ini luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa semua masalah yang dihadapi dan Ayub tahu segala penderitaan, ketakutan, kesesakan yang dia alami itu tidak akan lama karena Tuhan akan pulihkan. Ayub tidak berubah untuk tetap percaya kepada Allah. Karena dia percaya Allah yang akan memulihkan kehidupannya. Bagaimana sikap kita menghadapi wabah corona dan dampaknya? Yang pertama kita bisa melihat, milikilah iman yang teguh. Di tengah-tengah wabah corona yang ada, kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Semua hal akan berlalu. Jangan sekali-kali kita berubah iman kepada Tuhan kita. Belajarlah dari kehidupan seorang Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Jangan kita kehilangan iman. Wabah corona ini hanya sementara. Pencobaan ini hanya sementara. Pencobaan-pencobaan yang ialah kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini sungguh indah bagi setiap kita. Maka benar yang dikatakan juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan untuk memurnikan iman kita.
Bagaimana dengan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana selanjutnya kita boleh menjalani kehidupan di depan ketika kita beribadah di rumah Tuhan? Apakah kita harus beribadah di rumah Tuhan atau beribadah di tempat yang lain? Di tengah-tengah wabah ini kita tahu, kita mungkin berpikir, bagaimana dengan pelayanan saya? Bagaimana selanjutnya saya harus menjalani kehidupan selanjutnya sebagai seorang tua yang membesarkan anak-anak saya? Apakah nanti anak-anak akan bersekolah di tempat yang seperti harapan dan impian saya sesuai dengan waktu yang ada? Bagaimana kelanjutan masa depan saya, keluarga saya dan anak-anak saya? Mari kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-17 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam Tuhan, mari kita miliki iman yang teguh. Karena Tuhan kita adalah sumber keberanian, bukan sumber ketakutan. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pertama. Yang kedua, kita boleh belajar, andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh aspek hidupmu. Andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh aspek hidupmu. Satu-satunya andalan di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia pribadi yang menolong. Dia pribadi yang menyembuhkan, yang menyertai, yang melindungi dan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Melalui sosok Ayub yang berkata di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita bisa melihat bahwa Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayub melihat kebaikan Tuhan yang besar dan dia mengandalkan Tuhan Allahnya. Tadinya dia hanya mendengar dari kata orang, tetapi dia mempercayai ketika dia boleh menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita cek pribadi kita di dalam hati kita pada hari ini. Apakah betul kita masih mempercayai Tuhan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing? Ada yang mungkin terbatas dengan kuota internetnya, atau mungkin harus terbatas, harus berbagi handphone atau gadget dengan anak-anak, dengan suami, istri dan sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Masihkah kita percaya kepada Tuhan kita dalam segala keterbatasan yang ada? Masihkah kita memiliki damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah wabah corona ini? Masihkah ada kemurnian iman di dalam diri kita? Firman Tuhan berkata di sini, maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pada hari ini. Apakah kita sudah menjadi seperti emas yang murni? Yang ketika semakin dibakar menunjukkan kemurnian dan keasliannya. Walaupun mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Mungkin ada yang berkata hati saya galau, Juan Toripka. Hati saya merasa resah, khawatir. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pada hari ini. Dalam situasi apapun, mari kita andalkan Tuhan kita. Hanya satu-satunya sumber pertolongan Tuhan kita, bukan kepada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan harta benda kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita tidak bisa mengandalkan saudara kita tidak bisa mengandalkan teman terdekat kita, sahabat kita. Bahkan kita juga tidak bisa mengandalkan kekasih jiwa kita. Hanya satu pribadi yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berita yang terakhir dikatakan gejala-gejala tanda virus ini, dikatakan virus corona ini makin melebar. Ada perbedaan yang besar tanda gejalanya. Dikatakan anak-anak remaja di Italia mulai timbul ruam-ruam di kaki mereka dan sebagainya. Jangan membuat kita makin takut. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, andalkan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Dan ayat yang ke-39 dikatakan, bagian akhir tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita tahu dan percaya. Dalam kesulitan apapun yang tadi disebutkan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, ada satu pribadi yang memberikan kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Bagaimana sikap kita pada hari ini? Di dalam 1 Petrus 4 yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini. Waktunya sudah dekat. Marilah kita menguasai diri. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih tenang dalam kesunyian. Marilah kita mengambil waktu banyak berdoa, banyak membaca firman. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Makin kita berdoa, makin banyak pergerakan yang terjadi. Di luar negeri ada beberapa anak muda yang digerakkan untuk mereka berdoa bersama-sama. Mereka memakai fasilitas Zoom dan sebagainya. Mereka berdoa supaya ada kebangunan rohani di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan memakai bangsa kita Indonesia. Kita diingatkan untuk kita boleh menjadi obor Asia. Mari kita berdoa, ada kebangunan rohani, ada kegerakan yang terjadi. Supaya ada banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Yang pertama, miliki iman yang teguh. Yang kedua, andalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masa situasi yang ada, janganlah kita menjadi pribadi yang gentar ataupun takut. Tapi jadilah pribadi yang pemberani. Itulah kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Dikatakan kita itu punya sumber kemenangan karena Tuhan kita adalah Allah yang menang atas segala masalah dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama kita rendahkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya di dalam iman dan kepercayaan kami, Engkau adalah Allah sumber kemenangan kami dan sumber pertolongan kami. Mampukan kami dan berikan keberanian kepada kami untuk kami melampaui batas ketahanan fisik dan iman kami untuk kami boleh makin diuji murni seperti emas. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Jadikan kami bukan saja pendengar pelaku firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa, damai sejahtera, karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, serta Roh Kudus yang manis, Sang Penghibur memberkati kehidupanmu mulai hari ini, esok dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.